Oke, selamat berjumpa kembali dengan Matematika. Tetap tersenyum bersama Matematika Pak Aris. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Kemarin sudah kita bahas nomor 1 sampai 20 untuk persiapan ujian sekolah tahun ini. Sekarang untuk nomor 21, kalian perhatikan. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik N adalah titik tengah FG. Jarak titik N dengan garis HB. Ini lebih baik harus kalian gambar terlebih dahulu kubusnya ya. Ini kalian buat sketsanya, kubusnya dulu. Kemudian ini adalah ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian panjang rusuknya adalah 12 cm. Ini 12. Kemudian titik N di tengah-tengah FG. Nih, titik N-nya di sini, tengah-tengah FG. Yang ditanyakan berapa jarak N ke garis HB. Ini ya, garis HB-nya. Nih, berapa jarak N ke garis HB ini? Caranya adalah kalian buat segitiga dulu. Nih, kita lanjutkan. Kalian perhatikan ini. Perhatikan segitiga HBN ini ya, pada segitiga HBN. Kita ambil lagi segitiga HBN ini. Misalnya adalah N-nya, dan ini adalah H, ini adalah B. Panjang HN itu sama dengan panjang BN. Berarti adalah sama. Oke. Kemudian panjang HB, kalau kalian perhatikan, HB itu adalah sebagai diagonal ruang. Berarti panjangnya adalah, kalau panjang sisi kubus 12, diagonal ruangnya adalah 12 akar 3. Nih. Kemudian panjang BN atau panjang HN, kalian perhatikan, untuk mencari panjang BN ataupun panjang HN, kalian lihat salah satu segitiga BFN, berarti ini mencari panjang BN sama dengan akar dari BF dikuadratkan 12 kuadrat ditambah dengan FN dikuadratkan. Kalau panjang rusuknya itu 12, berarti Fn itu adalah 6 dikuadratkan sama dengan akar dari 144 ditambah dengan 36 akar 180. Kita dapatkan panjang BN itu adalah akar 180, disederhanakan adalah 6 akar 5. Berarti ini panjangnya adalah 6 akar 5, ini juga sama 6 akar 5. Kemudian baru kita tentukan berapa panjang N ke garis HB. Ini kita proyeksikan ke sini. Ini adalah tegak lurus, ini panjangnya juga sama. Ini berarti mencari panjang N ke garis HB. Tadi kalau kita buat sketsanya lagi, ini adalah titik B, titik H, kemudian di sini adalah titik N. Panjangnya tadi adalah di sini 6 akar 5, 6 akar 5. Kemudian di sini adalah 12 akar 3. Ini panjangnya ini adalah sama. Oke, berarti mencari panjang jaraknya ini misalkan adalah X gitu ya, berarti panjang X sama dengan
akar dari BN kuadrat, berarti 6 akar 5 kuadrat dikurangi dengan, ini misalkan P, berarti kurangi BP dikuadratkan. 6 akar 3 dikuadratkan. Ini berarti akar dari 36 kali 5, 180. Kemudian dikurangi dengan 36 kalikan 3, ini adalah 108. Jadi akar dari 72 kita sederhanakan 6 akar 2 cm. Berarti jarak N ke garis HB itu adalah 6 akar 2 cm. Ya, ketemu jawabannya ya. Kemudian soal nomor 22. Diketahui kubus ABCD EFGH, tentukan besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Ya, kita gambar lagi kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Yang diminta adalah sudut antara garis AH, kita cari dulu garis AH itu adalah ini. Ini dengan bidang BDHF. Bidang BDHF. Ini BDHF. Ya. Caranya bagaimana? Berarti ini kita buat proyeksi garis H pada bidang BDHF, berarti nanti terletak pada bidang BDHF ini. Kalian tarik garis A ke C. Nih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, H ke C ini, maka akan terbentuk segitiga ACH dan bidang BDHF. Terdapat segitiga ACH. Kemudian yang kedua adalah ada bidang BDHF. Dari sini nanti akan terdapat titik potongnya, garis potongnya ini ya, dari H ke ini, pertengahan antara AC dan BD. Ini ya, kelihatan ya. Maka misalkan di sini adalah O, maka akan terbentuk garis HO. Sudut yang diminta itu adalah sudut AHO. Nah, sekarang kita ambil segitiganya. Ini A, ini adalah C, ini adalah H. Kalian perhatikan segitiga AHC, O berarti di tengah-tengahnya adalah AC ini. Ada O. Kalau kalian perhatikan, AC adalah diagonal sisi, AH diagonal sisi, HC juga diagonal sisi. Berarti segitiga AHC ini adalah segitiga sama sisi. Garis HO, nih, sudut AHC itu adalah 60 derajat karena segitiga sama sisi. Berarti sudut AHO ya tinggal setengahnya. Setengah kalikan 60 derajat sama dengan 30 derajat ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian soal nomor 23 ini tentang transformasi geometri. Luas bayangan dari titik A 2,2, B 4,2, C 4,4 dan D 2,4 dilatasi, yaitu bukan diktasi tapi dilatasi dengan pusat 0,0 dengan skalanya 2 adalah 23 ini
lebih baik kalian buat sketsanya dulu pada bidang kartesius. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sumbu Y, sumbu X nya, ini sketsanya ya. Titik A 2,2, jadi sini adalah titik A. Titik B 4,2 adalah titik B. Kemudian titik C 4,4 ini adalah titik C, dan titik D 2,4 ini adalah titik D. Oke, silahkan digambar nih. Nah, ini panjangnya 2, ini juga 2. Oh, berarti akan membentuk suatu persegi nih. Nih, luas ABCD persegi, berarti 2 dikuadratkan sama dengan 4 satuan luas. Kemudian luas bayangannya, mencari luas bayangan itu adalah L aksen sama dengan L kalikan K dikuadratkan. Luasnya pertama adalah 4 dikalikan faktor skalanya itu adalah 2, berarti 2 dikuadratkan, tinggal 4 kalikan 4, oh 16 satuan luas. Kemudian nomor 24 ini ya. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 29 pada titik 5, -2. Ini ya. Persamaan garis singgungnya, kalau saya bilang PGS, persamaan garis singgung, ini adalah pusat 0,0 untuk lingkaran itu adalah X1 X ditambah Y1 Y sama dengan R kuadrat. Dari sini 5 ini adalah sebagai X1 min 2 itu adalah sebagai Y1. R-nya mana? Nih sebagai R. Berarti persamaan garis singgungnya X1 X. Berarti 5 kalikan X ditambah Y1-nya negatif 2 kalikan Y sama dengan R kuadrat. Ini R kuadrat berarti 29. Berarti 5X kurangi 2Y sama dengan 29. 25. Persamaan lingkaran berpusat di 3,-2 dan berdiameter 6. Persamaan lingkaran itu adalah X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y kurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Di situ diketahui pusat 3,-2 dan diameter 6. Berarti kalau diameter 6 maka R-nya adalah 3. Ini ya. Ini pusatnya 3,2 negatif 2. Ini berarti adalah sebagai A, B. Tinggal kita masukkan, berarti X kurangi A. X kurangi 3 dikuadratkan ditambah Y kurangi B-nya itu adalah negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat 3 kuadrat. Nih, berarti X kurangi 3 dikuadratkan tambah ini negatif-negatif jadi positif, Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 9. Ini kita uraikan jadi X kuadrat kurangi
2 kali min 3 kali X min 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 9. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat kurangi 6X ditambah 4Y. Ini 9-nya bisa habis, 9 ini dengan ini habis. Berarti tinggal ditambah dengan 4 sama dengan 0. Kalian cari X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 6X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0. Itu adalah yang 26. Kalau ada diagram lingkaran seperti ini, ada 120 siswa tentang mata pelajaran yang digemari. Tentukan banyak siswa. Ini sangat gampang sekali ya untuk anak-anak sekelas kalian. Berarti mencari matematika dulu. Misalkan M, mat ini. Berapa besar sudut pusat dari matematika? Ya, tinggal 360 derajat dikurangi jumlah sudut yang ada. Kimia 24 derajat ditambah bahasa Indonesia 105 derajat ditambah fisika 45 derajat ditambah dengan bahasa 72 derajat ditambah dengan sejarah 54 derajat. Ini berarti 360 derajat dikurangi 300 derajat sama dengan 60 derajat. Ini adalah sudut pusat daripada matematika. Banyaknya siswa yang gemar matematika, berarti banyak siswa yang gemar matematika. Ini untuk matematika ini tinggal 60 derajat dibagi 360 derajat dikalikan banyak siswa seluruhnya, itu adalah 120 siswa. Ini ya, ini berarti adalah sederhanakan 1, ini adalah 6, berarti tinggal 120 dibagi 6, 20 siswa. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor 27 tentang peluang. 2 buah dadu diundi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau 5. 2 dadu ini ya, berarti NS-nya itu adalah 36. Yang pertama yang diminta adalah berjumlah 3. Itu sebagai kejadian A, berjumlah 3. Berarti 1 2 2 1. Jadi di sini kita dapatkan NA sama dengan 2. Anggota kejadian A ada 2. Anggota kejadian B yang diminta adalah yang berjumlah 5. Ini sebagai B berjumlah 5, berarti 1 4, kemudian 2 3, kemudian 3 2, dan terakhir adalah 4 1. Ini berarti NB-nya ada 1 2 3 4. Oke. Peluang muncul dadu berjumlah 3 atau 5. Berarti peluang A union B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Peluang kejadian A, peluang itu adalah NA dibagi dengan NS. Kalian ingat PA itu adalah N A dibagi dengan NS nih ya. Ini diingat-ingat. Oke, berarti PA, NA, NA-nya ada 2 dibagi NS 36 ditambah dengan
PB itu ada 4, NB-nya ada 4, dibagi dengan NS-nya 36. 2 ditambah dengan 4, berarti 6/36. Kemudian tentang simpangan baku nomor 28. Simpangan baku dari data 8, 10, 12, 9, dan 6 adalah dari 8, 10, 12, 9, dan 6. Mencari simpangan baku, yang pertama, kalian harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. X bar itu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Ini ya, berarti kita cari rata-ratanya. X bar sama dengan 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 9 ditambah dengan 6 dibagi dengan banyaknya data, ada 5. Ini kita dapatkan rata-ratanya adalah 9 X barnya. Nih. Kemudian mencari simpangan baku standar deviasi standar SD akar dari nih sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Ini ya. Maka sama dengan akar dari ini, masing-masing data yang ada ini kita kurangi dengan 9, berarti 8 kurangi 9 dikuadratkan, kemudian 10 kurangi 9 dikuadratkan, ditambah 12 kurangi 9 dikuadratkan, ditambah 9 kurangi 9 dikuadratkan, data yang terakhir adalah 6. Jadi 6 kurangi 9 dikuadratkan, ini masih dalam akar, dibagi dengan 5. Maka akan sama dengan akar dari 8 kurangi 9 negatif 1 dikuadratkan itu adalah 1, ditambah 10 kurangi 9 1 dikuadratkan, ditambah 12 kurangi 9 itu adalah 3 dikuadratkan, berarti 9. Ini 9 ditambah dengan 9 kurangi 9 dikuadratkan 0, ditambah 6 kurangi 9 negatif 3 dikuadratkan 9, ini dibagi dengan 5 sama dengan akar dari 12 20 dibagi 5 4. Akar dari 4 sama dengan 2. Kemudian nomor 29 tentang kombinasi. Sekelompok siswa terdiri dari 15 siswa yang akan dipilih 12 siswa untuk mewakili lomba. Tetapi 2 orang pasti ikut ya. Kalian lihat di situ pasti ada 2 orang yang ikut, berarti ada yang pertama 15 kurangi 2 13. Kemudian 12 orang yang akan dipilih, 12 kurangi 2 10. Berapa banyak cara pemilihannya? Itu berarti adalah 13 kombinasi 10. 2 ini tadi, ini adalah yang pasti 2 wajib ikut tadi. Nih. Berarti 13C10 kita dapatkan 13 faktorial dibagi dengan 13 kurangi 10 faktorial kalikan 10 faktorial. Berarti sama dengan 13 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 10 faktorial.
Ini berarti 13 dikalikan 12 kalikan 11 kalikan 10 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 kalikan 10 faktorial. Di sini ada yang bisa kita sederhanakan 10 faktorial, 10 faktorial. Kemudian ini 3 kalikan 2, 6. 12 bagi 6 itu adalah 2. Berarti tinggal 13 kali 2 kali 11. 26 kalikan 11 didapatkan 286 cara. Oke, kita lanjut soal nomor 30. Ya. Diketahui 2 keping mata uang logam dilambungkan bersama-sama sebanyak 120 kali. 2 keping mata uang logam berarti 2 uang logam. Berarti itu adalah NS-nya itu adalah 4. Kemudian dilempar sebanyak 120 kali, itu adalah N 120 kali. Yang diminta di sini harapan muncul paling sedikit 1 angka. Berarti kejadian paling sedikit 1 angka itu adalah A, G, kemudian G, A, dan A. Ini paling sedikit 1 angka. Berarti di sini kita dapatkan NA sama dengan 3. Mencari frekuensi harapan FH sama dengan PA, peluang kejadian yang diharapkan dikalikan dengan banyaknya percobaan. Nih. Kemudian berarti sama dengan PA, peluang kejadian A. Berarti NA per NS, NA-nya itu adalah 3 dibagi NS-nya tadi adalah 4 dikalikan banyaknya percobaan 120. Ini bisa kita sederhanakan. Ini berarti 30 dikalikan 3 90. Nomor 31. Pada pelemparan sebuah dadu, peluang muncul angka 3 atau genap. Sebuah dadu berarti 1 dadu itu NS-nya sama dengan 6. Yang diharapkan muncul 3 atau genap. Kejadian yang A adalah muncul 3. Yaudah, berarti 3 itu sendiri. 3. Berarti ini NA sama dengan 1. Yang kedua, atau genap. Ini kejadian yang B. Genap itu berarti adalah 2, 4, 6. Ini berarti NB sama dengan 3. Peluangnya berarti PA union B sama dengan PA, peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. PA berarti NA per NS, NA-nya ada 1 dibagi NS-nya ada 6 ditambah dengan PB, NB-nya ada 3, S-nya ada 6. Berarti 4 per 6. Jika kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Kemudian nomor 32 tentang limit aljabar. Tentukan nilai dari limit X menuju 3, nih ya, X menuju 3 dari X kuadrat ditambah 2X kurangi 15 dibagi dengan X kuadrat min 3X. Kalau kalian perhatikan, bentuk seperti ini berarti kalian gunakan pemfaktoran. Ya, nanti kalau bentuknya akar, kalian gunakan bentuk akar sekawan. Gunakan pemfaktoran, berarti ini menjadi limit X menuju 3, X kuadrat tambah 2X kurangi 15, itu kalau kita faktorkan, itu adalah
X kurangi 3 dikalikan X ditambah dengan 5. Kemudian untuk X kuadrat kurangi 3X, ini sama-sama ada X, kita keluarkan X-nya, berarti X kuadrat dibagi X tinggal X, kemudian kurangi 3X by X tinggal 3. Ada faktor yang sama, yaitu X kurangi 3, X kurangi 3. Bisa kita sederhanakan. Bentuk limitnya menjadi limit X menuju 3 dari tinggal X ditambah 5 dibagi dengan X. Ini kalau kita masukkan sudah bentuknya bukan 0 per 0. Ya tinggal kita masukkan. Berarti 3 ditambah dengan 5 dibagi dengan 3. Sama dengan 8 per 3. Kemudian nomor 33 bicara tentang turunan. Turunan pertama dari fx, ini ya, fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2 dibagi dengan 2x ditambah dengan 2. Ada syarat x tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini adalah bentuk U per V, ini ya. Ini adalah sebagai U, ini adalah sebagai V. Berarti U sama dengan 2x kuadrat kurangi 2. Maka kita dapatkan U aksen atau turunan pertamanya adalah 4x. Kemudian V itu adalah 2x ditambah dengan 2, maka V aksen atau turunan pertama dari V itu adalah 2. Kemudian rumus turunan pertamanya F aksen X itu sama dengan U aksen kalikan V dikurangi U kalikan V aksen dibagi dengan V kuadrat. Ini ya. Berarti kita dapatkan, tinggal kita masukkan U aksen. U aksennya itu adalah di sini 4x dikalikan V 2x ditambah dengan 2 dikurangi U itu adalah 2x kuadrat kurangi 2 kalikan dengan V aksen 2 dibagi dengan V kuadrat, berarti 2x tambah 2 dikuadratkan. Ini menjadi dikalikan distributif ya, ini ke sini, ini nanti juga. Ini kita dapatkan 4x kalikan 2x 8x kuadrat ditambah 4x kalikan 2 8x. Ini hati-hati ada pengurangan 2x kuadrat kalikan 2. Ini bentuknya pengurangan 4x kuadrat. Kemudian ini pengurangan ada negatif, jadi penjumlahan ditambah dengan 4 dibagi dengan, penyebutnya biarkan saja, tidak usah diuraikan, 2x ditambah 2 dikuadratkan. Maka akan kita dapatkan hasil akhirnya ini ada 8x ini ya, x kuadrat dengan 4x kuadrat. Ini tinggal 4x kuadrat ditambah 8x ditambah dengan 4 dibagi dengan 2x ditambah 2 dikuadratkan. Next, 34.
Interval fungsi turun dari fx, ini ya, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah dengan 3/2 x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 3. Langkah yang pertama kita cari turunan pertamanya dulu, f aksen x. Nih, berarti 3 kalikan 1/3 itu 1, menjadi x kuadrat, pangkatnya berkurang. 3/2 kalikan 2 itu adalah 3, pangkatnya tinggal 1, 3x, ditambah dengan turunan dari 2x itu adalah 2. Nih. Kemudian yang diminta adalah interval turun. Syarat turun ya, turun itu adalah f aksen x kurang dari 0. Nih, turunan pertamanya adalah kurang dari 0, maka kita dapatkan pembuat 0 fungsinya x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Namanya pembuat 0 fungsi, PNF. Ini ya, pembuat 0 fungsi. Kita faktorkan, berarti x ditambah 1 kalikan x ditambah 2 sama dengan 0. Kita dapatkan x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 2. Nih, kemudian kita buat dalam garis bilangan. Ini ya, untuk menentukan intervalnya negatif 1 dan negatif 2, berarti yang di kiri itu adalah negatif 2, yang di kanan adalah negatif 1. Kemudian kita tambahkan, itu adalah 0. 0 berarti di sebelah kanannya negatif 1. Paling enak itu dimasukkan nilai 0. Ya, titik ujinya itu adalah 0. Titik uji itu adalah 0,0. Masukkan aja. Berarti 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 2. Sama dengan berapa ini? 2. 2 itu berarti bernilai positif. Berarti yang ada 0-nya, nilainya adalah positif. Ini positif. Gantian antara min 1 dan min 2 itu adalah negatif. Kemudian sebelah kirinya negatif 2 itu adalah positif. Kita kembali ke sini. Yang diminta fungsi itu turun, artinya turunan pertamanya itu kurang dari 0. Kalau ada bilangan kurang dari 0, itu artinya adalah negatif. Tinggal kita cari mana yang bernilai negatif tadi. Berarti antara negatif 2 dengan negatif 1. Berarti kita dapatkan x sedemikian 3 negatif 2 kurang dari x kurang dari negatif 1. Ini adalah yang diminta. (35) Integral dari 7 akar x dx. Ini ya. Berarti ini menjadi integral dari 7x, akar ini kita buat jadi pangkat setengah dx. Oke. Berarti menjadi 7 dibagi pangkatnya turun ya, setengah ditambah 1 dikalikan x pangkat setengah ditambah 1, jangan lupa ditambah dengan c. Ini berarti 7 ditambah dengan setengah tambah 1 itu adalah 3/2. 3/2 kalikan x pangkat setengah kalikan x tambah c. Ada pembagian bentuk pecahan, berarti dibalik ya, menjadi 7 dikalikan 2/3. Nih hati-hati, ini ada x
Ini ada X pangkat setengah ditambah dengan C. Akan sama dengan 7 kalikan 2/3, berarti 14/3. X-nya tetap X pangkat setengah itu adalah akar X ditambah dengan C.